Nah, pada waktu bahan bakunya masih murah meriah, orang jadi mengabaikan gitu ya. Sampah ya sampah gitu ya. Sampah ya sampah. Tinggal sudah bayar pajak udah beres ya. Bayar pajak udah selesai. Masyarakat menanggung sendiri ya. Misalnya lingkungan yang buruk, betul sih ada BPJS, tapi mendingan kan sakit lah daripada sakit. Ya. Sahabat CSR, jumpa kembali dengan saya Prof. Ardin. Pada hari ini kita bersama podcast CSR and Sustainability Corner akan mendiskusikan sesuatu yang mulai tren saat ini. Apa itu? Yaitu tentang circular economy atau ekonomi sirkular. Telah hadir bersama kita saat ini Ketua Umum Corporate Forum for CSR Development (CFCD), Bapak Insinyur Tendri Supriano MBA. Saya manggilnya selalu Mas Tendri. Apa kabar Mas Tendri? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Salam kenal lagi. Udah berkali-kali, udah puluhan tahun. Terima kasih Mas Tendri berkenan kita mau ngobrol-ngobrol tentang circular economy. Kalau saya coba search, circular economy itu muncul karena keprihatinan ya terhadap permasalahan lingkungan akibat dari eksploitasi sumber daya alam baik oleh perusahaan negara maupun juga oleh perusahaan-perusahaan swasta era 60-an. Kemudian berbagai konsep lahir era tahun 90-an ternyata mulai diterapkan oleh dunia usaha dalam rangka tadi membuat bumi ini lebih baik lagi. Nah, menurut Mas Tendri, kenapa ya suatu perusahaan swasta itu perlu menerapkan circular economy? Jadi memang awalnya, ya makasih Bro. Ya. Ini isu besar sebetulnya, artinya udah mulai disuarakan oleh banyak, ya baik dari pemerintahan maupun investor, ya bagaimana supaya banyak perusahaan harus menerapkan circular economy untuk karena pertimbangan-pertimbangan sebetulnya kita coba sungai dibanjirin plastik. Ya. Kemudian sampai ke laut ya. Ya sampai ke laut. Kualitas ikannya buruk. Betapa sebetulnya dampak-dampak itu mempengaruhi hidup kita. Ya, nah untuk beberapa sebetulnya kejadian yang memberikan dampak buruk pada lingkungan sebetulnya sudah banyak terjadi dulu sejak lama ya. Nah sekarang tekanannya makin kuat. Harapan supaya korporasi ya Indonesia khususnya itu menerapkan konsep-konsep ekonomi sirkular atau circular economy dengan pertimbangan karena ya memang ya ada climate change itu apa tataran makronya ya. Tataran mikronya itu banyak emak-emak bantalnya basah, kasurnya kabur itu kan karena banjir kan, yang karena ada pemburukan pada kualitas lingkungan. Itulah kira-kira tekanan-tekanan itu. Oleh karenanya banyak ya pemerintahan sekarang menuntut korporasinya untuk menerapkan circular economy karena kalau misalkan kasus yang paling kecil lah, kasus yang hit, yang ramai di antara kita, kasus Bantar Gebang, sebetulnya nggak perlu terjadi itu penumpukan sampah sekian ribu ton akan berdampak pada lingkungan yang buruk kalau perusahaan menerapkan konsep-konsep circular economy. Baik, sedikit-sedikit sebetulnya sudah mulai. Jadi satu alasan utamanya bagaimana lingkungan ini bisa lebih baik lagi ya dengan kehadiran perusahaan melakukan. Tapi menurut saya mungkin ada nilai bisnisnya juga barangkali ya dalam menerapkan circular economy ini. Tidak hanya tadi dimensi lingkungan, barangkali bisa Mas Tendri explore sedikit. Ya, jadi adalah beberapa dari perspektif sustainability daripada penggunaan sumber daya. Nah ini kan sebetulnya kita itu kan kira-kira ya minyak berapa tahun lagi. Nah, apakah generasi berikutnya akan kebagian? Kira-kira seperti itu. Nah, kemudian nikel kira-kira mau berapa puluh tahun lagi generasi kita akan menggunakan apa misalnya? Kalau kita tidak hati-hati atau prudent di dalam penggunaan sumber daya. Nah, ini kaitannya dengan bagaimana kita memanfaatkan sumber daya alam ini secara lebih bijak.
prudent. Lebih prudent. Ya, Ya. itu idenya. Nah, sehingga bagaimana caranya material-material yang digunakan itu digunakan berulang atau digunakan secara hati-hati, secara prudent, dan begitu juga tentang waste-nya. Yeah. Jadi dalam konsep ini sebetulnya idealnya itu no waste. Yeah. Karena setiap waste sumber atau daya. sisa produk itu sebagai sumber daya step berikutnya. Itu logika daripada circular economy sebetulnya seperti itu. Ya, sahabat CSR, jangan lupa ya untuk kita bisa terus berkembang, memberikan inspirasi buat sahabat CSR semua. Mohon di like, di share, di view, bahkan juga di subscribe channel kami. Terima kasih atas berkenan untuk melakukan view, subscribe, berbagi, dan juga untuk menginformasikan tentang podcast kami ini kepada sahabat-sahabat lainnya. Mas Henry, saya pernah baca ya suatu artikel bahwa kalau perusahaan menerapkan circular economy itu secara bisnis profitnya bisa lebih banyak dibanding dia tidak menerapkan circular economy. Artinya bahwa tidak sambil dia tadi turut mengelola dan melakukan mitigasi lingkungan, dia juga bermanfaat secara bisnis. Nah, iya ini juga mungkin jadi daya tarik ya. Betul. Buat para perusahaan ya. Betul juga sebetulnya ya, terutama pada waktu sudah terjadi scarcity atau kekurangan ya pada bahan baku. Nah, pada waktu bahan bakunya masih murah meriah. Iya. Kadang-kadang orang jadi mengabaikan gitu ya. Sampah ya sampah gitu ya. Sampah ya sampah. Apalagi ya kalau misalkan silakan government membersihkannya. Itu kan. Nah, itu kan, suruh orang lain ya. Yang anggap sudah bayar pajak udah beres ya. Bayar pajak udah selesai. Tapi kan dampak-dampak namanya kita sebutnya eksternalitasnya. Itu yang nggak pernah dihitung cost-nya. Bayangkan ya. Betul lah perusahaan sudah membayar pajak, tetapi dampak-dampak negatif pada masyarakat menanggung sendiri, ya. Misalnya lingkungan yang buruk, betul sih ada BPJS, tetapi mendingan kan sakit lah daripada sakit, ya. Nah, kemudian ada lingkungan yang tidak nyaman, panas, ya. Kemudian ada sakit kulit karena kualitas air sungainya. Zaman saya kecil, dulu pernah mandi-mandi di sungai itu, Prof. Saya kan pramuka. Jadi itu saya punya pengalaman, ya. Masih diriku sendiri. Saya punya pengalaman mandi di sungai, ya. Bahkan pernah saya outing di Kulon Progo. Wow. Itu masih berenang-renang di sungai situ, ya. Masih segar ya. Masih segar. Saya udah kerja di korporasi loh. Oh iya. Udah kerja. Jadi pada ada acara outing, betapa ya lingkungannya tuh masih baik. Nah, sekarang bayangkan kalau semua sungai tercemari, kualitas hidup kita juga akan semakin buruk. That's basically ya, itulah konsep bagaimana orang mendesak supaya korporasi menerapkan circular economy. Seperti itu. Ya, yang ketiga saya pernah juga baca bahwa kalau perusahaan menerapkan circular economy itu meningkatkan kepuasan stakeholder-nya. Kenapa? Ketika satu barang tadi sisa kemudian diproses lagi, itu melibatkan banyak pihak ternyata. Ada komunitas, ada akademisi karena perlu invention, perlu inovasi di sana. Kemudian ada lahir lagi UMKM yang menyertai itu. Jadi tampaknya ada lagi peran ketiga dari perusahaan tadi membahagiakan tambahan stakeholder dan komunitas kelihatannya. Menurut Mas Henry gimana tuh? Ya, memang jadinya supply chain-nya makin panjang ya. Ya, banyak yang terlibat katanya. Jadi sebetulnya by itself dia juga creating new economy sebetulnya. Ya. Karena dengan begitu seperti Prof Hadin sampaikan tadi itu makin melibatkan pelaku ekonomi di situ, sehingga dalam beberapa hal ada value creation berikutnya daripada langsung didam misalnya jin yang sudah rusak misalkan dibuang ke lingkungan. Bayangkan sekarang ada yang dibuat apalagi oli bekas ya. Oh, itu oli bekas. Saya ingat jadinya ada salah satu peserta perusahaan tambang batu bara. Oh iya. KPC kalau nggak salah. Ya. Mereka bisa menggunakan oli bekasnya. Dulu mereka beli, bayangin berapa miliar tuh ya sebanyak itu untuk bahan peledak.
Sekarang mereka menggunakan itu dengan teknologi tentu, ya. Bahkan membayar pihak ketiga untuk membuangnya kan. Oh iya dulu. Entah dibuang kemana lagi. Dulu iya harus bayar. Iya. Ya harus bayar. Nah karena masuk B3. Yeah. Nah hari ini mereka dengan invensi dan inovasi, mereka mampu menggunakan apa namanya oli bekas ya untuk dimanfaatkan kembali sehingga satu, saving the money. Ya, itu tadi jadi Yang tambah kedua, profit. saving the environment. Dua-duanya dapat. Dan creating another job. Iya, iya, itu bagian SDGs juga kan. Membuka peluang kerja dan peluang usaha. Baik, jadi sahabat sehat, ternyata memang circular economy itu bukan hanya sekedar untuk kita memperbaiki lingkungan, tapi beyond itu ya, bahwa ternyata bisnis juga bisa berkelanjutan. Bahkan stakeholder kita juga semakin puas selagi memang itu dilakukan tentunya secara holistik dan integratif ya. Dan banyak pihak yang menjadi merasa beruntung, bermanfaat karena ada peluang kerja, peluang usaha di sana. Nah, sahabat sehat, itulah obrolan kita pada kali ini tentang apakah perusahaan memang perlu melakukan circular economy. Jadi udah tahu kan jawabannya, sahabat Cesar? Silahkan disimpulkan sendiri. Terima kasih Mas Hendri. Saya udah bikin bukunya. Oh iya, nah Mas Hendri sebagai Ketua Umum CFCD ternyata meluangkan waktu luar biasa. Di waktu-waktu 2 bulan terakhir, sebulan terakhir, menerbitkan buku. Nah ini judul bukunya, Circular Economy ya. Dan mudah-mudahan sebentar lagi Januari ditargetkan akan tersedia. Silakan pantau terus, nanti kami akan informasikan kepada siapa bisa memperolehnya. Pasti ada di toko online juga ya, sahabat sehat. Terima kasih Mas Henry, selamat karya buku yang sebentar lagi di-launching, dan mudah-mudahan ini memang mencerahkan teman-teman baik itu di dunia usaha maupun stakeholder dunia usaha. Sebetulnya bukunya ini lebih kepada memang ke isu makro ya. Iya. Sebetulnya berisikan kepada himbauan-himbauan bagaimana government mengambil inisiatif strategik. Jangan dibocorkan terlalu banyak dulu supaya para pembaca sahabat Cesar penasaran. Jangan lupa nanti miliki bukunya ya. Terima kasih Mas Hendri. Sama-sama. Sampai jumpa kembali.